Hai guys, welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu teori yang biasa kita pelajari di dalam ilmu ekonomi makro. Nah, teori kali ini yang akan kita bahas adalah teori kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini singkatnya kita nanti akan mempelajari bagaimana cara pemerintah untuk menstabilkan ekonominya lewat penerimaan dan belanja negara. Teman-teman dapat lihat konteks ini pada APBN, nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi di APBN nanti teman-teman dapat lihat di sana ada kolom permintaan, kolom penerimaan dan kolom belanja negara. Nah, kita dapat lihat di sini teman-teman. Nah, ini ada contoh postur APBN di tahun 2020. Nah, teman-teman dapat lihat di kolom kanan itu ada pendapatan negara dan ada belanja negara. Nah, kolom inilah yang nanti akan diolah atau digunakan pemerintah sebagai instrumen dalam mengatur peredaran uang di masyarakat. Nah, gitu teman-teman. Misalkan nih, di sana ada kolom penerimaan perpajakan. Nah, itu tulisannya 1.865 triliun. Nah, kira-kira apa imbasnya atau efeknya jika pemerintah akan menaikkan penerimaan pajaknya? Misalkan pajak PPN dari 10% dinaikkan jadi 15% mungkin, atau dinaikkan jadi 20% mungkin. Nah, otomatis penerimaan pajak itu nanti akan semakin tinggi. Nah, ketika semakin tinggi, kira-kira apa imbasnya pada perekonomian? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi mau tidak mau, postur APBN di dalam pendapatan dan belanja negara ini sangat berkaitan langsung pada sektor real. Nah, gitu. Oke. Kalau kita bahas sektor real, tentu nanti yang pembahasan utama kita pasti ada pada inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini teman-teman. Nah, ada satu konteks yang ingin saya jelaskan di sini. Pendapatan negara ini teman-teman dapat cari dari buku atau dari internet, rata-rata diindikasikan dengan simbol T atau pajak gitu teman-teman, konteks fiskal ini. Nah, padahal kalau kita lihat secara komprehensif, pendapatan negara ini bukan hanya dari sektor pajak. Di sana ada sektor negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak. Artinya pemerintah juga dapat mengolah ini. Nah, gitu teman-teman. Misalkan nih salah satu pemasukan pada kolom ini dari dividen yang ada pada BUMN. Itu artinya jika pemerintah ingin mengurangi porsi saham yang ada pada BUMN, artinya itu nanti akan memiliki peluang untuk semakin kecilnya pendapatan pemerintah dari sisi penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita menjustifikasi postur APBN dari instrumen fiskal ini tidak hanya dari pajak. Nah, gitu teman-teman. Oke, cukup. Kalau kita bicara kebijakan fiskal, ini dapat kita jelaskan dengan istilah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, gitu. Kembali pada teori awal yang biasanya ditulis di buku-buku. Nah, kalau penerimaan itu diambil satu sisi, yakni T atau tax atau pajak. Sebenarnya nanti bukan hanya pajak ya. Terus pengeluaran itu dari G atau government, gitu ya teman-teman. Nah, tujuannya tentu untuk mengatasi masalah pokok ekonomi di sektor real, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Oke. Secara tujuan
kalau kita bicara fiskal sama seperti moneter kemarin, pengaturan sektor real dari sisi ekonomi yang memiliki tujuan ekspansif dan kontraktif. Nah, di dalam teori moneter kemarin ya sama, ada ekspansif dan ada kontraktif. Nah, di sini coba kita lihat analisa dari instrumen ekspansifnya dulu. Artinya kebijakan ekspansif ini pemerintah ingin mengekspansi pasar, ingin mempercepat roda ekonomi dalam sebuah negara. Tujuannya apa? Tujuannya tentu adanya peningkatan kapasitas produksi atau adanya peningkatan perekonomian di sebuah negara. Nah, tentu itu ya tujuannya. Oke. Untuk analisanya yang pertama saya ingin jelaskan. Untuk analisanya yang pertama ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu ya teman-teman. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi itu meningkat, kalau teman-teman lihat dari video saya sebelumnya terkait dengan kebijakan moneter, maka imbasnya itu nanti pasti pada inflasi dan pengangguran, karena tiga masalah itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika pemerintah ingin memutuskan untuk meningkatkan kondisi ekonominya, maka imbasnya nanti akan ada pada inflasi yang tinggi dan pengangguran yang rendah. Nah, itu teman-teman. Tapi tidak mungkin pemerintah akan bilang kebijakan ini tujuannya untuk meningkatkan inflasi. Tidak. Tetapi cara dia menjelaskan kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan inflasi pada titik alamiahnya dan ingin mengurangi jumlah pengangguran. Nah, gitu teman. Nah, itu ya. Itu untuk analisa yang pertamanya. Nah, untuk analisa yang kedua ini ada peningkatan G atau government di dalam ekspansif. Pemerintah akan mencoba untuk meningkatkan pengeluaran atau belanja mereka dan menurunkan pajak atau penerimaan negara. Nah, itu teman-teman. Bisa juga belanja ini ditingkatkan untuk subsidi ketika terjadi krisis pandemi kemarin. Bisa juga untuk membangun infrastruktur, ditambah anggarannya. Bisa juga digunakan untuk insentif kepada UMKM ataupun pada pabrik-pabrik besar. Nah, sehingga istilah atau analisa kedua ini G meningkat. Nah, konteks ekspansif ini biasanya juga dibarengi dengan pengurangan T atau T yang menurun, tax atau pajak. Pengurangan pajak akan membuat uang yang dipegang masyarakat akan semakin bertambah. Karena apa? Karena pajak yang mereka bayarkan ke negara berkurang. Otomatis uang yang dipegang akan semakin banyak. Nah, gitu ya teman-teman. Ini terkait dengan T yang menurun. Nah, analisa yang ketiga ini biasanya secara teori ekspansif ini akan membuat pengeluaran pemerintah ini lebih banyak daripada penerimaannya. G lebih tinggi, lebih besar daripada D. Ini saya garis bawahi karena konteks ini enggak 100% benar dan enggak 100% salah, karena ini kondisional, sehingga jika ada buku atau menjelaskan ini ya enggak salah, tetapi teman-teman perlu tahu konteks ini tidak selalu diaplikasikan dalam sebuah negara. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun banyak juga negara dan khususnya Indonesia itu selalu mengalami defisit anggaran. Tetapi kebijakan ekspansif dan kontraktif itu terus dilakukan secara beriringan.
untuk penstabilan ekonomi. Artinya apa? Artinya ketika ekspansif dia secara teori defisit anggaran, tetapi bisa juga ketika defisit anggaran dia nanti kontraktif. Nah, ini kondisional. Itulah kenapa saya garis bawahi ini. Oke, untuk analisa yang keempat, ini ada peningkatan kurva AD, aggregate demand. Artinya apa? Ketika pajak yang dibayarkan masyarakat ke negara itu berkurang, ditambah lagi pengeluaran pemerintah itu ditambah terkait subsidi, insentif, dan lain sebagainya, ini akan membuat uang yang dipegang masyarakat akan semakin banyak. Artinya apa? Artinya peredaran uang di masyarakat akan semakin banyak, transaksi akan semakin meningkat. Artinya itu nanti akan membuat agregat demand, permintaan secara agregat itu nanti akan meningkat. Nah, ketika meningkat, kurva AD pasti akan bergeser ke kanan atas. Nah, gitu. Nanti kita akan coba ilustrasikan di gambar selanjutnya atau slide selanjutnya. Nah, analisa selanjutnya ini terkait penurunan pajak tadi, teman-teman. Ini kaitannya dengan analisa yang kedua tadi. Penurunan pajak akan membuat uang yang dipegang masyarakat semakin banyak, uang yang beredar semakin banyak, yang akan membuat orang yang pegang uang itu nanti memiliki opsi untuk meningkatkan konsumsinya. Ini saya simbolkan dengan istilah C, atau meningkatkan savingnya. Nah, gitu. Sangat naluriah ketika sekalian memiliki uang 100.000, kalian ingin membeli barang A dan B, dan sisanya nanti akan teman-teman tabung. Tetapi ketika kalian memiliki uang 1 juta, otomatis kalian akan ingin membeli barang A, B, C, D, dan lain sebagainya. Dan kemungkinan juga saving kalian juga akan bertambah. Nah, itu kemungkinan besarnya seperti itu. Nah, untuk analisa terkait peningkatan G atau pengeluaran pemerintah ini biasanya digunakan untuk insentif ke pabrik, seperti halnya pas awal pandemi kemarin pemerintah menganggarkan sekian triliun untuk mensubsidi atau memberikan insentif kepada UMKM. Setiap UMKM dikasih subsidi berapa juta misalkan gitu. Terus pabrik-pabrik besar disubsidi untuk insentif agar mereka tidak memecat karyawannya. Nah, insentif-insentif itu diberikan ke korporasi dan ada juga dinamakan dengan istilah subsidi. Subsidi itu nanti diberikan kepada masyarakat untuk jaminan sosial, untuk orang-orang miskin dikasih bahan-bahan pokok dan lain sebagainya. Nah, istilah pengeluaran pemerintah ini nanti bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, insentif, ataupun subsidi. Nah, gitu teman-teman. Tentu peredaran uang yang semakin banyak akibat pengeluaran pemerintah yang meningkat, ini nanti akan menambah atau diharapkan dapat bertambahnya uang yang beredar agar itu dapat mengekspansi perekonomian. Nah, untuk analisa selanjutnya, ketika uang yang beredar itu semakin banyak, transaksi akan semakin meningkat. Kalau teman-teman pelajari di kurva permintaan, jika permintaan akan suatu barang itu meningkat, atau permintaan akan suatu barang itu lebih tinggi daripada barang yang ditawarkan, maka harga akan cenderung naik. Masih ingat ya teman-teman? Nah, itulah kenapa ketika peredaran uang yang semakin banyak akibat kebijakan ekspansif ini nanti akan mendorong peningkatan inflasi dan kondisi ekonomi. Nah, roda ekonomi akan bergerak semakin cepat, perputaran uang semakin cepat. Nah, kondisi itu nanti akan mendorong produktivitasnya juga akan semakin bertambah. Ketika produktivitasnya bertambah, jika itu ditotal, nanti PDB-nya akan meningkat. Sedangkan PDB ini adalah satu-satunya indikator yang sangat mendekati atau yang paling mendekati
gambaran dari kondisi ekonomi. Nah, teman-teman, itulah kenapa jika PDB-nya meningkat, maka pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut pasti akan meningkat.